coba untuk mengambil buffnya Smart Omega Empress. Lebih ke kayak mereka yang download. Game 1 kalah, mereka comeback. Itu gue lebih setuju kayak gitu. Iya nggak sih? Iya, kasih aja biarin satu game. Mereka tahu powernya di mana, mereka lihat di mana, dan bahkan mereka tahu salahnya di mana untuk bisa balikin kembali keadaan. Oke banget untuk bisa bounce back. Tapi kalau itu positifnya, Ul. Oke. Kalau negatifnya, mereka nggak bounce back dan mereka makin terpuruk. Itu berat. Kasus yang berbeda. Yes, dan itu bakal makin berat ya. Tapi zoning out hero ya yang bisa dilakukan juga sama Vivian. Ini dia power tersendiri juga. Presensi Vivian yang begitu agresif, setidaknya mencari informasi. Tapi lihat sini, diangkat-angkat udah pakai lantern flare-nya berkali-kali. Flicker terpaksa harus dikeluarkan bahkan. Yes, mau nggak mau. Tapi kalau misalnya aku lihat tadi Vivian mencoba untuk ngebuka vision untuk mirror aja, menurut aku agak lebih sayang. Mendingan dia bantu Cini untuk clear cepat, supaya dia juga punya power dalam boost yang sama. Sama-sama popok, tapi Vivian akan coba dipaksa dan bahkan Lechon 2 kali mengangkat Vivian first blood di tangan para pasukan Smart Omega. Aduh, ini menjadi awal yang berat lagi ya buat Team Vitality. Tapi Vival nih mau sneaky picky nih ya. Bisa instan gak sih ini? Kayaknya damage-nya masih belum cukup. Oke, dia paksa retribution-nya di sana menuju ke dalam sosok dari seorang Vival. Tapi Chell kali ini powernya berbeda. Dia punya power untuk nge-dive in. Yang agak cukup sulit adalah Fumieko. Dan itu udah halo adik kecil. Aduh, ya ampun ini gemes banget ya. Oh ini pendukungnya Smart Omega Empress ya. Philippines nih, from Philippines, penonton Philippines. Tapi dengan informasi dari Vival tidak memiliki retribution, mereka langsung coba fokus ke Turtle. Oh no, ini objektif banget ya. Dan apalagi ngelihat dari Fumieko sekarang dibikin gak bergerak. Kalau tadi di game 1 Chell-nya yang gak dibikin bergerak, sekarang Fumieko bahkan tadi di-freeze kan minionnya. Ya, dan bahkan Vival di sana, retribution kembali keluar, tapi sayangnya tidak menunjukkan orang. Dan ini berbahaya Vival. Dia harus lebih sabar. Aku tahu dia punya power hero early, tapi dia harus lebih sabar dan bahkan di depan sana. Watch out, dikeluarkan Purify Gaming. Mencoba menunjukkan seorang Amore. Bahkan 1 poin kill harus didapatkan oleh tim Vitality untuk bisa menutup kerugiannya. Tapi sayang sekali. Gagal. Setidaknya at least mereka udah dapetin momentum dari Amore, tapi Purify ini emang akan cukup menjengkelkan sih untuk seorang Amore. Dia punya power shield, dia punya Purify solid banget. Yap, dan sebenarnya selain dari Amore dan Shinoa, wah Detonas welcome. Detonas welcome tanpa adanya damage tambahan itu nggak bakal cukup karena Fumieko masih punya Primal Ward. Jadi kita tidak harus worry. Yang kita lebih worry adalah ingat Vival menggunakan hero early lagi. Kalau sampai dia gagal untuk menuju ke dalam early-nya ini bahaya banget untuk dirinya. Dan zoning out yang dilakukan Cini membantu karena Vival wise choice. Tapi Purify ternyata membuat Chell di arah bottom lane terseok-seok. Hampir ya, hampir bisa di pick off juga tadi. Tapi ini dia satu sosok yang cukup menarik perhatian ya. Selain dari Shinoa dan juga Amore sebagai tumpuan dari Smart Omega Empress, Nat Ayanami. Ini bener-bener kelihatan banget improvisasi dia. Jauh banget, dan bahkan ngeliat juga tadi dari segi draftnya Arlotnya di respect. Oke, tapi Watson dikeluarkan menuju ke belakang Amore. Tanpa adanya Purify mereka harus dimakan begitu saja. All in menuju ke Amore. Ini ada plus minusnya. Plusnya lihat, Cini punya power yang besar untuk planting. Satu, kedua, mereka kekurangan daya power ketika team fight besar di arah Turtle. Dan kalau Turtle didapatin lagi sama Smart Omega, ini snowball makin lebih jauh. Dan bahkan Vival di depan sana bakal coba diselamatkan oleh seorang Chell. Damage yang dikeluarkan terlalu besar oleh seorang Casey, nggak bisa dibendung. Chell harus mendukar belakang, damage yang terlalu besar dan bahkan dia hilang. 2 poin kill didapatkan tanpa ada jawaban sama sekali, membuat snowball Roger ini makin lebih kuat. Wow! Double kill dari Keishi. Dan bahkan tidak ada kesempatan untuk tim Vitality untuk bisa mengontes karena objektif Turtle dan gak berhenti. Vivian pun di zoning balik. Pergerakan Fumieko ke arah bawah. Ini gak bisa membuat adanya kesempatan dari tim Vitality bahkan mengintip terhadap Turtle. Yang kedua diamankan dan bahkan lagi-lagi keuntungan bisa disecure dengan adanya satu buah outer turret yang dihancurkan. Berat banget untuk bisa bertahan dengan adanya 2. Dan bahkan para pasukan dari tim Smart Omega Empress, mereka bakal coba dihajar kembali dengan ada Watchers fokus ke arah Amore. Mundur ke arah belakang, power team fight yang dimiliki dari tim Smart Omega terlalu besar, bahkan zoning out menuju ke arah Purple. Dan ketika pertukaran Purple kali ini dilakukan oleh seorang Vival, itu the best thing yang bisa dia lakukan. Karena kalau enggak, itu akan berat. Dan tidak ada yang melakukan deny rotasi. Dan harus segera mungkin dari seorang Vival dapetin Purple. Deny rotasinya dilakukan oleh seorang Bumi. Dan di arah Gold, Chell memang terseok. Ya, early game yang cukup sulit untuk seorang Chell nampaknya. Konsil?
Oh, bakal dipaksa kayaknya. Oke, bakal coba dipaksa, tapi mereka lebih memilih karena objektif. Sebenarnya ini lebih karena win-win condition sih, udah bukan win or lose. Oke. Win condition, dia nggak dapat point kill, dia dapat turret. Dan juga awareness-nya bagus banget sih. Di bawah tadi ada kesempatan untuk bisa split yang dilakukan sama Vival ya. Tapi udah langsung dijawab juga, Keishi-nya bergerak ke sana dan ngedorong lagi dari satu wave minionnya juga. Wow, Smart Omega Empress. Mereka beda banget. Mereka kayaknya nggak mengeluarkan semua strateginya di kemarin ya. Karena kelihatan banget mereka menanjak dari segi performance-nya. Dengan adanya di semifinal yang juga cukup mulus perjalanannya. Dengan game cepat juga tadi yang terlihat. Dan sekarang dengan adanya juara bertahan kita, Team Vitality. Mereka harus dalam keadaan yang cukup sulit. Iya, early game mereka gagal. Susah. Kembali untuk kedua kalinya. Dua turtle juga tidak bisa mereka dapatkan. Memang kondisi di atas kertas Roger punya power snowball kuat. Cuma mereka harus tetap bisa nemuin jawaban atas Amore sih. Kalau dia nggak nemuin jawaban atas Amore, ini akan berat banget untuk mereka. Dan ini Shinoa-nya juga lagi-lagi free banget kan. Ini siapa lagi yang mau tugas ke belakang? Vival mau nggak mau harus trapping. Ya, kalau misalnya trappingnya berhasil, bersyukur. Tapi kalau misalnya trappingnya gagal, Vival yang akan tumbang. Tapi depan sana lihat fokus menuju ke arah Amore. Merai, Watch setelah dikeluarkan. All in menuju ke arah sosok Sor Merai. Free hit dari belakang membuat para pasukan tim Vitality. Mereka harus menuju ke arah belakang karena Kenkingnya gagal. Bahkan Vivian menjadi korban kedua dari tim Smart Omega Empress. Dengan adanya double kill 4 poin kill tangan Keishi. Jangan sampai Sky Pissernya nyala dan punya stack banyak. Oh no! Dan bahkan nggak berhenti. Nggak berhenti sampai di situ. Chell masih mau lebih dengan adanya Zaman Ford dan juga Synchrovision. Fokus menuju ke arah Notanya Nami. Flicker masih menyelamatkan jiwa dan raganya. Tapi dengan keuntungan 3 turtle, perfect turtle. Snowball kembali dipegang oleh tim Smart Omega Empress. Menit ke-7 makin berat untuk tim dari Vitality. Membawa game ini menuju ke arah kemenangan untuk mereka. Vival terseok dan bahkan Smart Omega Empress mereka memegang seluruh jungle. Lihat, Shinoa lagi tidak ada jawaban sama sekali depan sana. Oh my god, Team Vitality. Mereka dalam keadaan yang cukup sulit. Snowball lagi-lagi gagal mereka dapatkan. Early yang cukup berat kali ini. Smart Omega Empress mereka berhasil untuk bermain cukup cerdik. Bagaimana mengontrol objektif dengan begitu luar biasa. Bermain sabar dan juga disiplin. Dan bahkan aku nggak ngelihat dari Smart Omega Empress ini melakukan mistake loh. Betul. Dia nggak ngelakuin mistake, dia nggak offside, dia landingnya bagus. Bahkan kalau bisa kita lihat nggak ada turret sama sekali yang bisa kesentuh. Nah itu dia. Sama sekali, dia manajemen landingnya bagus. Awareness-nya juga. Ya sudah lihat di sana dari para pasukan tim Smart Omega Empress. Mereka nggak ada sama sekali yang bisa di pick off, sekalipun ada sosok dari Amore, dia masih punya Purify. Shinoa nggak mungkin sendiri. Oke, Shinoa bakal dijagain abis-abisan lah ya pastinya sebagai asuransi juga nantinya di arah late game. Dan jangan lupakan Amore ini juga meresahkan loh. Dan bahkan kali ini ada Conceal walaupun ada Power Nature ya, ada immune juga terhadap Amal Vendetnya. Oke, dan bahkan di depan sana dari Smart Omega Empress mereka mendapatkan turret dengan baik di seluruh sisi. Inner saja yang tersisa. Outer seluruhnya sudah rontok. Bahkan nggak ditukar loh, nggak bisa ditukar juga kan. Dan ini adalah upaya dari Vival untuk bergerak ke arah bawah. Tapi lagi-lagi awareness, Keishi yang akan turun untuk bisa membungkam adanya pergerakan dari Vival dan bahkan harusnya bisa hancur. Oke, tapi dikejar. Vival bakal coba dikejar. One by one situation. Gak akan kuat untuk bisa menahan seorang Keishi depan sana. Buying time yang dilakukan tidak akan cukup. Karena lihat sambutan dari tim Smart Omega. Mereka sudah menutup jalannya tim Vitality untuk menjemput Vival. Ketika Vival tumbang di saat ada Lord pertama, ini akan cukup membuat mereka tersiap dan mau nggak mau Cini bersama dengan Chell dengan sangat cepat pertukaran dengan turret. Mau tidak mau kalau mereka kontes itu udah ada di luar akal saya karena itu bisa menjadi mission impossible. Mission impossible. Yes. Tapi mereka juga nggak mau memaksakan kehendak sehingga menjadikan adanya satu outer top turret aja. Pertukaran setidaknya menutup sedikit kerugian walaupun bisa dibilang Smart Omega Empress mereka tetap dalam keadaan yang cukup snowball. 4.000 perbedaan gold lead yang sekarang dipegang. Lord didapatkan pula, zoning out abis-abisan dilakukan. Dan tim Vitality mereka harus coba untuk defense mati-matian dalam satu buah inner turret tapi sepertinya sulit. Mereka memaksa menuju ke arah Keishi depan sana. Watch telah dikeluarkan. Fokus mereka menuju ke arah sosok Shinoa. Shutdown akhirnya terjadi. Lihat tim fight yang dibalikan kembali ke kanan. Tambah dari Shinoa. Mereka kekurangan damage. Cini terlalu besar damage di belakang sana. Dengan adanya Shinoa bersama dengan Merah yang tumbang ini membuat power mereka bisa balik dan bahkan bisa melakukan defense terhadap Lord yang pertama. Vitality udah mulai bangkit. Nafas segar, angin segar, targeting mereka udah mulai fokus ke arah Shinoa. Dan itu dia tadi Shinoa juga posisinya agak sedikit offside ya. Jadinya bisa di target langsung dengan adanya Vivian. Tapi Lord di slow push aja ini juga membuat dari waktu spawnnya Shinoa cukup harusnya untuk bisa mengawal Lordnya. 3-0.
Bahkan para penonton dari Sobat Mobile Legends Filipina memberikan prediksi mereka. Dan Vitality, sepertinya mereka harus membuktikan kalau itu prediksi yang salah. Oke. Dan sekarang Lord bakal coba untuk di-defense pelan-pelan. Not Ayanami cukup berat kayaknya bakal di-commit sama tim Vitality. Tapi kayaknya fight bakal terjadi. Fight terjadi, Vivian dengan sangat cepat memberikan wajah. Tapi I'm offended dan Flicker menyelesaikan tim Vitality di top lane. Bahkan mereka kehilangan Fumieko dan juga Vivian hampir menjadi target utama. Lord belum bisa diselesaikan. Untung ini masih menjadi Lord pertama dan cukup mudah diselesaikan dengan adanya PS Turret dengan pasif mereka. Tapi para pasukan tim Vitality, mereka harus worry dengan para pasukan tim Smart Omega yang tidak kenal gentar. Di belakang sana, satu inner turret berhasil dimakan oleh sosok seorang Vival. The best thing yang bisa Vival lakukan. Iya, dan bahkan ini base turretnya juga udah hampir hancur ya. Hampir. Dengan Lord yang pertama. Tim Vitality mereka harus lebih cerdik lagi pastinya untuk bisa memanfaatkan celah-celah kayak tadi. Vival dikirim ke bawah, inner turretnya berhasil dihancurkan juga. Dan memanfaatkan adanya tadi mistake ya yang dilakukan sama Smart Omega Empress yang akhirnya juga terjadi. Yes. Memaksa ke arah inner turret dan tadi ada sedikit terpisah sih fightnya ya. Ada yang fokus ke arah Chell, ada yang bergerak juga ke arah kanan karena dari conceal play dimainkan oleh Vivian. Ini menjadi momentum, tapi perlahan tim Vitality juga udah mulai bangkit. Mereka harus reset pastinya, jangan sampai terbawa apalagi kalau ngelihat dari Casey-nya ini harus di shutdown. Iya. Ini bakal jadi bounty point yang begitu mahal. Bounty point, satu, kedua mereka akan menutup Casey dari snowballnya. Itu yang paling lebih mahal sih dia. Selain bounty, nutup Casey dari snowballnya. Karena kita tahu Roger, snowballnya kalau udah nggak bisa ditutup dan nggak bisa dipegang akan berat. Di arah late game apa kita bikin akan menjadi jawaban. Sak di depan sana, langsung hilang begitu saja tanpa ada damage sama sekali yang bisa dilakukan. Trapping coba dilakukan oleh sosok dari tim Vitality yang nampaknya akan gagal karena tim Smart Omega dia nggak peduli mau ada trapping di arah top lane, mendorong ke arah top lane, mereka fokus ke arah Lord. Oke. Dan biarin aja ya tukar inner turret. Tapi kayaknya nggak dibiarin sih. Not Ayanami ternyata yang dikirim ke arah top untuk bisa menghentikan pergerakan dari Vivalnya. Sementara Lord pun bisa disecure secara free dengan adanya zoning out yang dilakukan oleh Merai. Karena kita tahu bagaimana tadi Merai juga berhasil untuk bisa menangkap beberapa kali pemain-pemain dari tim Vitality. Vival hampir saja. Mappingnya bagus banget. Tapi Bagus dari banget. Amore, iya, Amore mappingnya bagus banget. Dia tetap di sana, dia tahu Vival akan mundur, Vival harus recall mau nggak mau dan recallnya itu posisinya tinggal ada dua. Mau deket dari jungle Vitality atau di jungle Smart Omega. Untung aja Barat jalannya lama. Kalau Barat jalannya cepat, itu bisa dibilang mapping dari screeningnya, sweepingnya tuh berhasil. Oke, jangan lupakan ini Lord yang sudah punya power charge. Ya. Harusnya ini base top turret udah bakal hancur Pasti. harusnya pasti. Karena dalam keadaan kayak gini tim Vitality mereka harus mundur dulu. Mereka harus defense di dalam satu base mereka. Dan menunggu juga perlahan nantinya item-item dari Chell akan semakin mumpuni di dalam satu buah fight. Karena udah ada Starlium, ada Feather of Heaven juga, dan Divine Glaive di sana. Tapi Smart Omega Empress, mereka punya poke damage yang nantinya akan bisa membuat dari tim Vitality sulit berada di lini paling depan. Ya, mereka terlalu banyak badan di depan sana dari Merai dan juga Not Ayanami memang korbannya. Lihat Merai masuk ke dalam sana, damage dari turret udah lumayan cukup membantu, tapi di arah top lane memang tidak bisa diselamatkan kembali. Dan di belakang sana lihat ada flanking Kenny! Fokus ke arah Sid Noah, satu hit terakhir berhasil mendapatkan Sid Noah. Instant pick up terjadi dan bahkan para pasukan dari tim Smart Omega mereka tidak lihat dan tidak aware, tapi best turret menjadi pilihan dari seorang Lord. Harus diselesaikan dengan sangat cepat. Pasukan dari tim Smart Omega sedikit kaget terkejut dengan permainan dari flank yang dilakukan, tapi Fumieko untung aja dia bisa ngindarin dari lanternnya. Kalau nggak ini berbahaya. Chell fokus ke arah pace-nya, nggak boleh apa